Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu menyerbu kantor pos Batu Raja untuk pencairan BLT subsidi BBM. Dua pelaku penimbunan BBM bersubsidi di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangkap polisi. Para petani di 4 Lawang menggunakan jasa monyet untuk memetik buah di kebunnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2,5%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung sektor lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta bidang informasi dan komunikasi. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2,5%. Meski belum memenuhi harapan, namun kondisi ini lebih membaik sebesar 0,01% dari tahun 2020 lalu. Sebab pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami kontraksi karena pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai membaik seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di tanah air. Adapun sektor yang cukup signifikan pertumbuhannya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,42%. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,12%, serta sektor penyedia akomodasi dan makanan minuman tumbuh sebesar 7,71%. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah setempat harus meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kondisi infrastruktur, jalan, dan sarana prasarana lainnya menjadi katalisator dan stabilisator gitu untuk menggerakkan potensi perekonomian di Kabupaten Ogu. Kita lihat misalnya di sektor perdagangan, jika tidak ditunjang oleh jalan yang bagus, maka akan terjadi ekonomi biaya tinggi karena distribusi dan transportasi dan lain sebagainya. Agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus memperhatikan beberapa sektor usaha yang berada di tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus melindungi dan membuat aturan yang tidak membebani para pelaku usaha di daerah. Dedi Oransa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Petani manggis di Kabupaten 4 Lawang mengeluhkan harga jual buah manggis yang anjlok. Petani berharap pemerintah dapat mencarikan solusi untuk menstabilkan harga. 1 bulan lebih petani buah manggis di Kabupaten 4 Lawang sibuk memanen hasil kebun manggis mereka. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pasalnya harga jual buah manggis di tingkat petani sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram hanya bertahan selama 2 pekan. Kemudian mengalami penurunan hingga akhir pekan ini dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram. Petani manggis mengeluhkan kondisi ini karena harga manggis telah menyentuh angka terendah. Keuntungan mereka sangat kecil, bahkan beberapa petani tidak lagi bisa menutup modal. Para petani berharap pemerintah bisa membantu dengan menstabilkan harga manggis agar mereka tidak terpuruk. Kalau bisa ada yang nampung, apalagi pemerintah ya Pak ya, apa disiapkan gudang di sini. Jadi ada yang nampung, ada yang bisa bekerja lah sebanyak mungkin ya warga-warga sini yang punya manggis, harganya supaya agak stabil lah. Bantuan pemerintah untuk mengatasi anjloknya harga buah manggis sangat diperlukan petani, terutama dalam hal mencarikan pasar penjualan manggis dengan harga yang wajar. Karena pasaran harga manggis 4 Lawang menurut petani selalu anjlok bila musim panen tiba. Januar Ikram melaporkan dari 4 Lawang.
Hobi memelihara unggas membawa seorang pemuda di kota Palembang sukses berbisnis dan beternak ayam hias dari berbagai belahan dunia. Tak heran dari bisnis ini mampu mendulang omset jutaan rupiah. Berada di halaman rumah yang berukuran 8 x 5 meter ini, Arsyad Matondang mengembangkan budidaya ayam hias. Warga kota Palembang ini memelihara belasan ayam kontes dari berbagai belahan dunia. Beragam jenis ayam yang berhasil diternak, mulai dari ayam jambul Polandia, ayam onaga dari Jepang, ayam ekor panjang Filipina, dan kalkun mutiara Afrika. Usaha budidaya ayam hias ini telah ditekuni Arsyad sejak tahun 2016 silam. Untuk memelihara ayam hias ini tidaklah terlalu sulit, karena hanya dibutuhkan kandang yang bersih dan pola pakan sesuai aturan. Agar kondisi ayam tetap sehat dan bebas dari penyakit, ayam harus mendapatkan asupan vitamin setiap 3 hari sekali. Menurut Arsyad, ide membuka peternakan ayam ini hanya untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya yang tidak terlalu luas. Sebenarnya konsep dari lahirnya peternakan unggas ini sendiri tadi tidak lain sebagai dasar pertama pemanfaatan pekarangan rumah, khususnya kita yang berlokasi di perkotaan. Sebab apa? Kenapa kita tidak memanfaatkan halaman rumah kita semaksimal mungkin bila mana bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang menghasilkan? Contoh, beternak ayam. Di sini saya coba beternak ayam ini tadi bukan untuk mengambil hasil berupa telur, tetapi untuk pengembangan. Karena yang saya kembangkan di sini tadi kan adalah ayam-ayam hias seperti kalkun, onagadori, Filipin, Polandia, dan lain-lain. Dan kita tahu lokasi kita yang di Palembang ini ke Jakarta tidak begitu jauh, Pak. Sementara pangsa pasar di Jakarta masih cukup menjanjikan. Saat ini Arsyad banyak mendapatkan pemesanan ayam hias. Para pembeli tak hanya dari kota Palembang, namun banyak juga dari berbagai kota di luar Pulau Sumatera, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Pulau Kalimantan dan Sulawesi. 1 ekor ayam hias dijual mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung jenis dan besarnya. Ternakan ayam hias yang dimiliki Arsyad ini setiap bulannya rata-rata mampu menghasilkan sekitar Rp10 juta. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seekor beruk atau monyet yang terlatih ternyata dapat menghasilkan rezeki bagi pemiliknya. Pasalnya banyak petani di 4 Lawang menggunakan jasa monyet untuk memetik buah di kebunnya. Beruk atau monyet milik Tommy, warga desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 4 Lawang ini diberi nama Bulan oleh warga. Sejak kecil, Bulan tak hanya dirawat dan dipelihara oleh Tommy, namun juga dilatih memetik dan menurunkan buah-buahan siap panen dari pohon yang menjulang tinggi. Alhasil, dalam waktu 3 bulan, Tommy berhasil membuat monyetnya ini memiliki kemampuan menurunkan buah siap panen. Seperti durian, kelapa, manggis, berapapun banyaknya. Rata-rata dalam waktu 15 menit, Bulan mampu memetik 100 buah. 1 batang. Nah, ini dalam kadang tuh 10 menit. Aman kelapa kan kalau durian tuh nginai banyak buah. Kalau buahnya banyak agak lama. Kalau buahnya dikit, cepat. Ini 100-an paling ada 15 menit palingan. Nah, kalau durian dia cepat. Tommy sangat bersyukur walaupun dirinya tak memiliki sawah dan kebun. Berkat melatih monyetnya ini, dirinya bisa memiliki penghasilan yang cukup. Setiap kali menerima order memanen buah, Tommy akan menerima sepertiga dari seluruh hasil buah yang diturunkan Bulan. Dari hasil jasa itulah Tommy bisa mencukupi kebutuhan keluarga serta menyekolahkan anaknya hingga lulus SMA dan sudah tentu merawat dan menjaga kesehatan Bulan. Yanuar Ihram melaporkan dari Kabupaten 4 Lawang. Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.